Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala fil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, segenap warga dan simpatisan Muhammadiyah Amerika Serikat yang hadir pada pengajian hari ini. Yang dimuliakan Allah, seluruh hadirin dan hadirat pendengar pengajian ini dimanapun kita berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-9 dari kajian kita, kajian PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Di pertemuan yang lalu, kita telah membahas topik mengenai kehidupan bermasyarakat, khususnya adab bertetangga dan adab berteman. Kita mengkaji kitab Ihya Ulumuddin, khususnya kitab atau bab yang berjudul Al-Ukhuwah wal Ulfah, artinya persaudaraan dan kerukunan. Pada hari ini insya Allah kita akan mengkaji tema yang mudah-mudahan tidak kalah menariknya, tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu berkenaan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana biasanya, seperti pengajian-pengajian sebelumnya, kita mengawali pengajiannya dengan terlebih dahulu membacakan matan PHIWM. Matan itu artinya isi dari buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah yang akan kita uraikan, yang akan kita jabarkan pada pagi hari ini. Setelah itu nanti kita akan masuk ke bagian penjabaran atau bagian uraian. Nah, bagian mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini berada di bab ketiga, berada di bagian paling akhir. Jadi makanya dia nomor urut J atau ke-10 itu. Bismillah, saya bacakan harfiah. Kehidupan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap warga Muhammadiyah wajib untuk menguasai dan memiliki keunggulan dalam kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana kehidupan yang penting untuk mencapai kehidupan di dunia dan akhirat. Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki sifat-sifat ilmuwan, yaitu kritis, terbuka, menerima kebenaran dari manapun datangnya, serta senantiasa menggunakan daya nalar. Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian tidak terpisahkan dengan iman dan amal soleh yang menunjukkan derajat kaum muslimin dan membentuk pribadi ulil albab. Setiap warga Muhammadiyah dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kepada masyarakat, memberikan peringatan, memanfaatkan untuk kemaslahatan, dan mencerahkan kehidupan sebagai wujud ibadah, jihad, dan dakwah. Menggairahkan dan menggembirakan gerakan mencari ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi, baik melalui pendidikan maupun kegiatan-kegiatan di lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai sarana untuk membangun peradaban Islam. Dalam kegiatan ini termasuk menyemarakkan tradisi membaca di seluruh lingkungan warga Muhammadiyah.
Jadi ada 5 klausul, ada 5 butir pemikiran yang tercantum di dalam PHIWM mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan membaca klausul-klausul ini, jadi kita sesungguhnya memahami bahwa Persyarikatan Muhammadiyah mendorong kita warga Muhammadiyah dan umat Islam secara umum itu untuk punya atensi, punya kepedulian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Muhammadiyah sendiri itu sebenarnya memiliki identitas selain sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, mencegah orang dari perbuatan mungkar. Muhammadiyah juga punya identitas sebagai gerakan kemanusiaan, humanitarian. Nah, yang juga bagian dari identitas Muhammadiyah adalah Muhammadiyah sebagai gerakan ilmu. Jadi Muhammadiyah mengembangkan ilmu pengetahuan dan mendorong segenap warganya untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas intelektual, aktivitas akademik, dan aktivitas ilmiah. Nah, ini sejalan dengan realita Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki amal usaha di bidang pendidikan dasar, menengah, atas, yang jumlahnya puluhan ribu. Di bidang perguruan tinggi juga Muhammadiyah memiliki perguruan tinggi yang angkanya hari ini sudah sampai lebih dari 160-an universitas. Nah, universitas-universitas Muhammadiyah itu harus terus bergerak ke depan, membangun etos ilmiah, mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, seperti apa? Bagaimana kita mengembangkan ilmu pengetahuan? Insya Allah pada hari ini akan kita kaji dalam kajian PHIWM ini. Ini gambaran umumnya, outline yang akan kita bahas pada pengajian ini. Jadi saya mengambil 2 referensi sebagai bahan untuk mensyarah matan PHIWM. Yang pertama dari kitab yang berjudul Muqaddimah Ibnu Khaldun, khususnya jilid kedua. Yang kedua, sebagaimana kita kaji sebelumnya, kitab Ihya Ulumiddin, karya Imam Al-Ghazali, khususnya di jilid pertama ada bab yang berkaitan dengan al-ilmu. Nah, dari kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun kita akan menjelaskan tentang 3 jenis kemampuan akal atau 3 jenis intelektualitas yang dimiliki manusia. Kemudian juga akan menjelaskan bagaimana ilmu pengetahuan berkembang dalam sejarah Islam. Jadi bagian ini, 2 bagian pertama ini akan menjelaskan kira-kira realita atau kira-kira dasein dalam bahasa dunia akademik seperti itu. Ibnu Khaldun sendiri itu dikenal sebagai seorang ilmuwan yang disebut sebagai peletak dasar ilmu sosiologi. Jadi ilmu sosiologi itu sebenarnya sudah lahir dari dunia Islam jauh sebelum ia didiskusikan di dunia Barat pada abad ke-18 Masehi. Nah, Ibnu Khaldun disebut sebagai bapak sosiologi. Dia juga disebut sebagai bapak ilmu ekonomi, bapak ilmu historiografi gitu. Karena kontribusinya dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Nah, ini kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun ini berisi observasi sejarah. Jadi dia mengamati sejarah, kemudian membuat argumen-argumen, membuat tesis-tesis yang bersifat sosiologis. Bagaimana masyarakat itu lahir, bagaimana masyarakat itu berkembang, bagaimana sebuah peradaban maju,
bagaimana sebuah peradaban itu runtuh. Nah, termasuk di bagian kedua dalam di jilid kedua dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun ini ada penjelasan tentang dinamika ilmu pengetahuan khususnya dalam sejarah peradaban Islam. Diskusinya dalam kitab ini sangat panjang, jadi tidak mencukupi untuk kita bahas secara keseluruhan. Saya hanya mencuplik dua hal yang sejalan dengan klausul PHIWM tadi. Saya mendorong Bapak Ibu semuanya untuk mengkaji kitab ini, kitab Ibnu Khaldun, terutama kalau kita berminat untuk mendalami ilmu sosiologi, berminat terhadap kira-kira filsafat sejarah. Nah, ini sebuah kitab yang sangat-sangat relevan dan perlu kita baca. Itu. Ini sudah diterjemahkan juga ke dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Inggris, terjemahannya itu sejak tahun 1950-an sudah ada, diterjemahkan oleh seorang orientalis Yahudi namanya Franz Rosenthal. Dan saya yakin kitab ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, bagian selanjutnya berbicara tentang das Sollen, tentang nilai-nilai ideal. Jadi kalau tadi observasi sejarah, realita, kalau ini nilai-nilai. Bagaimana Muslim itu diajarkan etika menuntut ilmu. Jadi spirit Al-Quran dan hadis dan pendapat para ulama dalam hal menuntut ilmu. Kemudian yang juga tidak kalah penting yaitu berkenaan dengan jenis-jenis ilmu. Terutama bagian ini saya masukkan karena kemarin ada pertanyaan mengenai masyafah dan sejauh mana ilham misalnya itu legitimate, apakah kalau ada ilham lalu kita tidak perlu belajar ilmu-ilmu yang lain gitu. Nah, ini dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam bab judulnya Ajaibul Qalb, keajaiban hati. Jadi saya cuplik dari sana. Kalau kita punya cukup waktu, insya Allah kita bahas mengenai ini jenis-jenis ilmu. Tapi kalau ternyata ada keterbatasan waktu, insya Allah sebagaimana biasa, PowerPoint ini nanti akan saya kirim ke grup WhatsApp PCM Amerika Serikat. Nanti bisa dibaca di sana. Kebetulan PowerPoint sudah saya narasikan sehingga bisa dibaca. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari topik pertama mengenai kemampuan manusia berpikir. Fil fikril insani. Jadi tadi di klausul PHIWM disebutkan bahwa manusia harus mendayagunakan potensi yang ada dalam dirinya, gitu ya. Nah, apa saja potensi yang ada dalam diri manusia? Ibnu Khaldun yang hidup pada abad ke-14 Masehi, kira-kira berarti 1000 tahun yang lalu gitu ya, itu menjelaskan mengenai 3 potensi intelektualitas manusia. Dia menyebutnya yang pertama sebagai al-aqlut tamyizi, akal yang membedakan, potensi untuk membedakan. Yang kedua, ada di kotak sebelah kiri, al-aqlut tajribi, artinya akal eksperimental. Itu. Akal yang berfungsi untuk melahirkan ide-ide, gagasan, dan adab, etiket. Nah, yang ketiga, manusia punya potensi intelektual, punya potensi yang disebut dengan akal nazari, akal teoritis. Jadi kemampuan memproduksi ilmu pengetahuan. Nah, kata Ibnu Khaldun, "I'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala mayyazal bashar an sa'iril hayawanat bil fikri alladhi ja'alahu mabda' kamalihi wa nihayati fadlihi 'alal kainat wa syarafihi." Ketahuilah bahwa Allah membedakan manusia dari seluruh makhluk-makhluk yang lainnya dengan Allah membedakan manusia dari makhluk yang lainnya dengan kemampuan berpikir.
Dengan kemampuan berpikir itulah manusia mencapai prinsip kesempurnaan, mabda kamal, dan ia mencapai titik dari keutamaan, wa nihayatu fadl, yang membuat dia lebih utama dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Nah, jadi manusia diberi kemampuan untuk mempersepsikan sesuatu, al-idrok dalam bahasa Arabnya. Jadi manusia punya potensi itu. Wa huwa syu'urul mudrik fi dzatihi bima huwa kharijun an dzatihi huwa khosun bil hayawanat faqat min baini sa'iril kainat wal mawjudat. Jadi kemampuan persepsi itu bisa memikirkan sesuatu di luar dirinya. Jadi memikirkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, gitu. Nah, ini khas anugerah Allah diberikan kepada manusia. Fal hayawana tash'ur bima huwa kharijun an dzatiha bima raqiballahu minal fiha minal hawas az-zahirah. Jadi manusia itu bisa merasakan apa yang ada di luar dirinya, realita berupa ini ya, as-sama', pendengaran, basor, penglihatan, asyam, penciuman, adzauq, rasa, wal lames, dan sentuhan gitu. Jadi melalui 5 panca indera itu kemudian lahirlah persepsi. Kita menyentuh sesuatu, misalnya seperti ini, saya menyentuh mouse ya, kemudian mouse ini akan mengirimkan informasi ke akal kita, lalu akal kita akan memprosesnya melalui kegiatan yang disebut dengan berpikir. Gitu. Nah, dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-idrok. Yang seperti itu kata Ibnu Khaldun itu anugerah Allah yang hanya diberikan kepada manusia. Nah, kata Ibnu Khaldun, wal fikru huwa tasarruf fi tilka surah wara al-his. Berpikir itu adalah tindakan mencerna sebuah objek atau mencerna sesuatu wara al-his yang beyond materiality gitu. Jadi yang saya sebutkan tadi, apa yang ia rasakan kemudian ia proses dalam dirinya melalui al-intiza', melalui analisis. Jadi akal manusia itu punya kemampuan analisis, wakib, dan punya kemampuan untuk mensintesakan itu. Nah, kemampuan seperti ini menurut Ibnu Khaldun itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah melalui al-afidah. Wa huwa ma'nal afidah. Inilah yang dimaksud dengan afidah. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Muluk ayat 23 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah lah yang telah memberikan kamu pendengaran, memberikan kamu penglihatan, dan memberikan kamu afidah. Umumnya kalau kita baca terjemahan, afidah itu diterjemahkan sebagai hati, gitu ya. Afidah itu kan jamak dari fuad. Fuad itu hati. Tapi Ibnu Khaldun memberi penafsiran yang berbeda. Kata Ibnu Khaldun, afidah itu adalah kemampuan berpikir manusia, khususnya kemampuan untuk menganalisis dan kemampuan untuk mensintesakan sesuatu. Itu. Nah, kemampuan berpikir itu sekali lagi terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah kemampuan untuk membedakan. Al-aqlut tamyizi alladhi yahsulu manafi'ahu wa ma'asyahu wa yadfa' madarahu. Kemampuan membedakan mana yang bermanfaat bagi manusia, mana yang bisa memberikan ma'ash, penghidupan, wa yadfa' madar, artinya menolak bahaya. Jadi dari realitas sekitar yang kita lihat melalui panca indera kita, kemudian dikirim informasi ke akal kita memprosesnya, memilah-milah, oh ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat, gitu. Ini berbahaya, ini tidak berbahaya, gitu. Nah, yang kedua, jenis akal yang kedua, akal tajribi, artinya adalah akal eksperimen.
inilah yang melahirkan ide-ide dan melahirkan etiket ketika kita bergaul fi muamalati abna'i jinsi, ketika kita bergaul dengan sesama kita manusia, sesama manusia. Wasiyasatihim, dan berpolitik, artinya berorganisasi, bisa juga diterjemahkan begitu. Bersosialisasi. Dan yang ketiga, al-aql an-nazari. Jadi manusia selain punya kemampuan distingsi, kemampuan eksperimen, juga punya kemampuan melakukan teoritisasi. Ini disebut dengan akal an-nazari. Nah, jadi termasuk kemampuan untuk apa yang dia sebut sebagai hipotesa. Jadi membuat dugaan-dugaan, itu disebut dengan hipotesa, menghubungkan antara satu fakta dengan fakta yang lain, melihat hubungan sebab akibat, hubungan kausalitas, memahami hakikat sesuatu. Nah, itu semua potensi yang dimiliki oleh akal yang disebut dengan akal teoritis itu. Nah, jadi Ibnu Khaldun membuka diskusinya mengenai observasi mengenai ilmu dalam sejarah peradaban Islam dengan terlebih dahulu menjelaskan bahwa manusia itu punya kemampuan berpikir yang sangat besar sebagai bentuk potensi dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Ibnu Khaldun berpindah ke penjelasan mengenai bagaimana ilmu pengetahuan berkembang. Nah, coba kita perhatikan narasi Ibnu Khaldun tuh sebenarnya sangat sosiologis gitu ya. Fi anal ulum innama takthur haitsu yakthurul umron wa ta'zumul hadarah. Ilmu pengetahuan itu akan menjadi banyak, artinya berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban. Jadi bahasa Arabnya peradaban itu al-umron, ini al-umron, atau al-hadarah, artinya sama. Jadi bagaimana ilmu pengetahuan berkembang? Jawaban Ibnu Khaldun adalah ketika sebuah peradaban berkembang. Tingkat kemajuan sebuah peradaban itu sudah baik, maka ilmu pengetahuannya juga akan menjadi lebih baik gitu, menjadi lebih sophisticated, menjadi lebih canggih kira-kira gitu. Nah, ini dia menjelaskan wasabab fi dzalika, sebab dari hal itu anna ta'limal ilmi kama qadamnahu min jumlatis sana'i. Karena ilmu pengetahuan itu adalah hasil karya cipta manusia. As-sana'i itu artinya crafted itu. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang di-craft oleh manusia. Jadi dia tidak dalam persepsi, dalam narasi Ibnu Khaldun, ilmu pengetahuan itu tidak diberi seketika oleh Allah gitu. Jadi artinya bukan sesuatu yang dilemparkan begitu saja tiba-tiba manusia pintar gitu. Tetapi harus diakumulasikan, diproses oleh manusia sehingga dia menjadi karya, menjadi as-sana'i. Dan waqad kunna qaddamna an takthuru fil amsar, dan sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya bahwa karya cipta manusia itu termasuk di dalamnya ilmu itu dia lebih banyak keberadaannya di kota-kota besar, di kota. Fil amsar, jamak dari misrun itu. Wa ala nisbati umrani fil kathrah wal qillah wal hadarah wa tarf takunu nisbatu sana'i fil jaudah wal kathrah li'annahu amrun za'idun 'alal ma'ash. Semakin berkembang sebuah peradaban, maka ilmunya juga akan menjadi semakin bercabang. Sebaliknya, semakin sederhana sebuah peradaban, maka ilmunya masih sangat sederhana gitu. Kenapa? Karena aktivitas menuntut ilmu itu adalah aktivitas tambah di luar kegiatan pokok mencari nafkah, gitu ya. Jadi kata Ibnu Khaldun,
manusia itu tabiatnya yang paling dasar adalah memenuhi kebutuhan al-ma'ash dulu. Ini al-ma'ash artinya memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan gitu kira-kira. Nah, kalau itu sudah terpenuhi semua, maka dia akan mencari aktivitas lain. Apa aktivitas itu? Aktivitasnya adalah crafting knowledge, melahirkan ilmu pengetahuan itu. Fama tafadhala a'malu ahlul umran an ma'ashihim insarafa ila ma wara al ma'ash min at-tasarruf fi khasiyatil insan wa hiyal ulum was sana'i. Wa man tashawwafa bi fitratihi ila al-ilmi mimman nasha'a fil qura wal amsar ghairul mutamaddinah fala yajid fiha ta'lim alladhi huwa sina'i li fuqdani sana'i fi ahlil badwi kama qadamnahu. Oleh karena itu, kalau ada orang dari desa, dari kampung yang suka pada ilmu pengetahuan, tasyawwafa bi fitratihi ilal ilmi, dia suka pengetahuan tetapi di kampungnya nggak ada, maka yang dia lakukan adalah dia melakukan rihlah, keluar dari kampungnya, merantau untuk menuntut ilmu. Itu. Wala budda lahu minar rihlah fi talabihi ilal amsar al-mustabhirah sya'na as-sana'i kullaha. Jadi kalau sekali lagi kalau dia berasal dari kampung, dari desa, belum ada aktivitas pengetahuan yang signifikan, atau dia berasal dari kota tapi di situ nggak ada kegiatan pendidikan, belajar mengajar yang baik, yang berkualitas, yang akan dia lakukan adalah dia pergi ke tempat lain. Itu karena kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan. Wa'tabir ma qararnahu bihali Baghdad wa Qurtuba wal Qairawan wal Basrah wal Kufah. Lima kathura umranuha sadrar istawat fiha al-hadarah kaifa zukhirat fiha biharul ilm wa tafannanu fi istilahati at-ta'lim wa asnafal ulum wa istinbatil masail wal funun hatta arabbu 'alal mutaqaddimin wa fatu al-mutaakhirin. Jadi coba ingat kembali kata Ibnu Khaldun penjelasan saya mengenai kota Baghdad, kota Cordova, Qairawan, Basrah dan Kufah di bab sebelumnya. Jadi di bagian sebelumnya Ibnu Khaldun menjelaskan tentang kondisi kota-kota ini. Baghdad itu di Irak, Cordoba itu di Andalusia di Spanyol, Qairawan itu di Tunisia, Basrah dan Kufah juga di Irak. Nah, ini pusat-pusat ilmu pengetahuan itu. Ilmu pengetahuan berkembang sangat baik di tempat-tempat ini gitu. Kalau Baghdad, Basrah, Kufah itu bagian dari dinasti Abbasiyah, sementara Qairawan dan Qurtuba itu bagian dari dinasti Umayyah yang ada di Andalusia. Nah, ini kota-kota besar dan ilmu pengetahuan berkembang sangat baik di situ. Ilmu pengetahuan well cultivated kata dia. Zukhirat fihi biharul ilm. Ilmu itu sudah mengalami banyak percabangan gitu. Wa tafananu fi istilahi ta'lim wa asnafil ulum. Bahkan scholarnya itu para sarjana, para ulama di situ banyak melakukan penelitian-penelitian ilmiah, menulis buku gitu. Nah, tetapi kata Ibnu Khaldun, walamma tanaqasa umranuha wa bda'arram sukanuha intawadzalikal basat bima alaihi jumlah wa faqadal ilm biha wa ta'lim wa antaqala ila ghairiha min amsaril Islam. Tetapi ternyata masa-masa keemasan itu, masa-masa kejayaan itu tidak bertahan lama. Ada masanya dia akan mengalami keruntuhan atau mengalami kemunduran. Nah, pusat-pusat pengetahuan itu tadi akhirnya berhenti jadi pusat pengetahuan sehingga ilmu pengetahuan berpindah ke tempat lain. Itu terjadi ketika peradabannya mundur. Dan saya berasumsi bahwa yang dia maksud peradaban mundur di sini karena faktor sosial, budaya, dan politik mengalami kemunduran dan penduduknya
mengalami diaspora, gitu ya. Wabda'arra sukanuha. Di sini ada kalimat begitu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Baghdad itu mengalami serangan sangat dahsyat yang menghancurkan kota ini pada abad ke-13 ketika kedatangan pasukan Hulagukan dari bangsa Tatar itu. Jadi sebagaimana kita bisa baca di buku-buku sejarah itu penduduk yang dibantai, bergelimangan darah, perpustakaan dibakar. Nah, ini peradaban Tatar itu kan peradaban barbarik. Mereka nggak mengerti makna ilmu pengetahuan gitu. Biasanya orang kalau menaklukkan kota itu buku akan disimpan gitu, tapi ini dibakar gitu. Nah, itu akhirnya orang keluar dari Baghdad berceceran, Baghdad akhirnya berhenti sebagai pusat pengetahuan. Cordoba juga begitu. Cordoba itu kan mengalami periode yang disebut dengan Reconquista. Jadi Cordoba ditaklukkan kembali oleh orang-orang Spanyol, orang-orang Eropa yang beragama Katolik gitu. Jadi umat Islam diusir, mengalami pengusiran dan harus keluar dari Cordova atau Andalusia secara umum gitu. Dan akhirnya aktivitas pengetahuan tadi juga mengalami penurunan. Nah, tetapi kegiatan akademik atau kegiatan aktivitas intelektual itu berpindah ke tempat lain. Berpindah kemana? Dia jelaskan, wa nahnu lihadzal 'ad nara anna al-ilm wa ta'lim innama huwa bil qahirah min biladi Misra. Pada zaman dia, pada zaman Ibnu Khaldun, abad ke-13, ilmu pengetahuan itu berpusat di kota Kairo di Mesir. Gitu. Kenapa? Karena Mesir itu katanya peradaban yang sangat tua, yang sangat panjang usianya. Oleh karena itu Islam lebih mudah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di peradaban ini. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa peradaban Mesir itu kalau dihitung dari hari ini sudah 5.000 tahun gitu. 5.000 tahun yang lalu orang Mesir sudah bisa membuat piramid gitu. Piramid itu manusia hari ini dengan pengetahuan modern belum bisa membuat bangunan seperti itu gitu. Itu batu dari gunung ya, bukan semen, bukan, itu batu dari gunung ditumpuk menjulang tinggi beberapa puluh meter ke atas itu. Saya pernah berdiri di samping satu batunya piramid itu kira-kira 3/4 badan saya gitu. Ya, saya membayangkan gimana caranya mereka dulu motongin batu-batu itu dari gunung gitu. Itu kan batu gunung mereka potong, kemudian mereka angkat, mereka bawa ke padang pasir, kemudian mereka tumpuk ratusan jumlahnya ke atas itu. Padahal ukuran satu batunya itu 3/4 badan saya gitu. Nah, jadi ribuan tahun yang lalu orang Mesir sudah membuat piramid. Dalam bidang ilmu kedokteran juga kedokteran ancient Egypt itu sangat-sangat maju. Mereka sudah mengenal ilmu spesialisasi, mereka sudah mengenal alat-alat bedah. Saya baru minggu kemarin untuk tugas kuliah saya menonton video tentang medicine in ancient Egypt. Ternyata alat-alat bedah modern hari ini itu persis sama dengan alat-alat bedah yang di Mesir 5.000 tahun yang lalu. Gitu. Nah, kata Ibnu Khaldun, hari ini ilmu pengetahuan dunia Islam itu pusatnya ada di Mesir. Gitu. Nah, dia menceritakan proses sejarahnya, kenapa Mesir jadi pusat pengetahuan, itu berkat peran dari seorang pemimpin pendiri dinasti Al-Ayyubi, pendiri dinasti Ayyubiyah, namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini orang Kurdi. Kurdi itu ya bagian dari Turki hari ini, bagian dari Suriah, dari beberapa negara. Nah, prestasinya Salahuddin Al-Ayyubi selain menaklukkan kembali Yerusalem dari perang dari tentara salib, juga membangun dinasti di Mesir dan mengembangkan ilmu pengetahuan gitu. Jadi ini pengamatan sejarah
Ibnu Khaldun tentang bagaimana ilmu pengetahuan itu berkembang gitu. Sekali lagi kalau tertarik ibu-ibu dan bapak mengenai pemikiran Ibnu Khaldun, dia misalnya punya tesis, punya pemikiran bagaimana sebuah bangsa itu rise and fall, muncul tetapi kemudian jatuh gitu. Bagaimana peradaban itu mengalami kemunduran. Nah, dia punya tesis-tesis, punya pandangan sosiologis mengenai itu. Silakan untuk dirujuk. Ibu-ibu dan bapak dimuliakan Allah, lanjutkan. Adab-adab penuntut ilmu menurut Al-Ghazali. Nah, sekarang kita baru masuk ke bagian etika menuntut ilmu. Kita ambil dari Kitabul Ilm, bab ilmu dari kitab Ihya Ulumuddin. Fi adabil muta'allim wal mu'allim. Adab-adab orang yang belajar dan adab-adab guru. Jadi bab ini, Al-Babul Khamis, bab kelima, menjelaskan dua hal sebenarnya, adab murid dan adab guru sekaligus. Tetapi adab guru tidak saya masukkan ke dalam PowerPoint ini karena keterbatasan ruang dan waktu. Ammal muta'alim fa'adabuhu wa wazaifuhu az-zahirah kathirah. Adapun seorang murid pembelajar, adab-adab dan tugas-tugasnya itu ada banyak. Walakin tunazim tafariquha ashru jumalin. Tetapi itu bisa dirangkum oleh 10 adab. Jadi menurut Al-Ghazali setidaknya ada 10 adab bagi para penuntut ilmu. Apa saja 10 adab itu? Yang pertama, al-wazifatul ula. Tugas pertama atau adab yang pertama, taqdimu taharatin nafsi an radha'il akhlaq wa mazmumil awsaf. Mendahulukan kebersihan hati. Kebersihan dari apa? Dari kotoran-kotoran akhlak dan sifat-sifat yang tercela. Al-ilmu ibadatul qalbi was salatu sirri wa qurbanul batin ilallahi ta'ala. Karena sebenarnya menuntut ilmu itu adalah ibadah hati. Gitu. Dan salah satu jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kama la tasihhus shalah allati hiya wazifatul jawarih az-zahira illa bi tathhiriz zahir anil ahdathi wal akhbas, fakadzalika la tasihhu ibadatul batin wa imaratul qalbi bil ilmi illa ba'da taharatihi an qaba'ithil akhlaq wa anjasil awsaf. Sebagaimana salat yang menjadi tugas-tugas fisik manusia, tugas organ tubuh manusia, itu tidak sah kecuali dengan toharoh terlebih dahulu, kecuali dengan wudhu terlebih dahulu, membersihkan diri dari hadas dan kotoran. Demikian juga dengan menuntut ilmu yang merupakan ibadah batin. Itu tidak sah kalau kita tidak melakukan toharoh terlebih dahulu. Gitu. Berarti di sini Al-Ghazali mengkiaskan menuntut ilmu dengan melaksanakan sholat. Sholat itu baru makbul, baru diterima dan sah kalau kita wudhu dulu. Demikian pula menuntut ilmu itu baru akan makbul dan baru akan berkah, memberi makna kalau kita terlebih dahulu melakukan pembersihan diri. Ini dia mengutip hadis Nabi, bunyad dinu alan nazafah. Agama itu dibangun di atas kebersihan. Nah, menurut Al-Hafiz Al-Iraqi, ulama yang meneliti hadis ini, sebenarnya hadis ini hadis yang dhaif gitu. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa kitab Ihya Ulumuddin itu mencakup banyak hadis-hadis yang tidak kuat, hadis-hadis yang dhaif, tetapi bisa kita terima sepanjang itu berkaitan dengan akhlak.
Nah, ini yang menariknya. Imam Al-Ghazali juga mengutip hadis Nabi mengenai malaikat dan anjing. Jadi bagaimana pembahasan mengenai etika menuntut ilmu itu dihubungkan dengan anjing, gitu, oleh Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa malaikat-malaikat Allah itu tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing. Kalbun itu artinya anjing. Nah, hadis ini dijadikan dasar dan pedoman oleh mayoritas mazhab fikih, kecuali mazhab Maliki, untuk berpandangan bahwa memelihara anjing itu haram dalam Islam. Mazhab Maliki, Imam Malik tidak mendengar hadis ini tidak sampai ke dia, sehingga berpandangan bahwa anjing itu tidak haram, sehingga dalam mazhab Maliki memelihara anjing dalam rumah itu boleh. Gitu. Nah, tapi poinnya ya, dalam hadis ini, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing. Kata Imam Al-Ghazali, wal qalbu baitun huwa manzilul malaikah mahbitu asarihim wa mahallu istiqrarihim. Nah, hati manusia itu juga rumahnya para malaikat. Ini bahasa yang dia gunakan agak sofistik itu. Membuat kiasan-kiasan yang sifatnya imaterial gitu. Kalau rumah kita nggak bisa dimasuki malaikat karena anjing, hati, kolbun, itu juga nggak bisa dimasuki malaikat kalau di dalamnya ada kotoran. Gitu. Jadi dia menggunakan kedekatan lafal kolbun dengan kalbun. Gitu. Kalau kalbun itu artinya adalah anjing, kolbun itu artinya hati. Gitu. Kolbun, hati manusia, kata Al-Ghazali, itu adalah tempat bersemayamnya malaikat. Manzilul malaikah. Wa mahallu istiqrarihim. Nah, sifat-sifat yang buruk, wasifat ar-radi'ah, mithlul ghadab wasyahwah wal haqad wal hasad wal kibr wal ujub wa akhawatuha kilabun nabihatun fa anna tadkhuluhul malaika wa huwa mashhunun bil kilab. Sifat-sifat buruk seperti marah, mengikuti hawa nafsu, iri, dengki, takabur, sombong, dan teman-temannya itu, kata Al-Ghazali, ibarat seperti kilabun. Kilabun itu jamak dari kalbun, artinya anjing. Jadi ini najis, sifat-sifat ini sifat-sifat kotor. Dia fa'anna tadkhul malaika wa huwa masyhurun bil kilab. Bagaimana malaikat bisa masuk ke dalam qalb, tadi ya, qalb artinya hati, kalau di dalamnya banyak kalb. Jadi Imam Al-Ghazali itu menggunakan rhyming-nya itu. Bagaimana malaikat bisa masuk ke qalb, tempat dia bersemayam, kalau di dalam hati manusia itu banyak kalb. Banyak kotoran-kotoran, sifat-sifat buruk seperti kotoran anjing, seperti anjing yang kotor, kira-kira gitu. Nah, wa nurul ilmi la yukdhifuhullahu ta'ala fil qalbi illa biwasitatil malaika. Ilmu pengetahuan itu, cahaya ilmu pengetahuan itu tidak bisa dikirimkan oleh Allah, dilemparkan oleh Allah ke dalam hati manusia kecuali dengan perantara malaikat. Mengapa Al-Ghazali mengatakan bahwa malaikat itu bersemayam di dalam hati manusia? Karena Allah mengirim malaikat menyampaikan ilmu, dan ilmu itu dikirim ke dalam hati manusia. Jadi kira-kira begitu penjelasan Al-Ghazali. Nah, ini dia ambil dari surat Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursilu rasulan fayuhiya biiznihi ma yasha. Tidaklah Allah
berbicara kepada manusia, wa ma kana li basy ayyukallimahu illa wahyan, kecuali melalui wahyu atau melalui di balik hijab perantara, atau mengutus rasul. Rasul di sini malaikah, yang malaikat itu membawa wahyu kepada manusia. Dalam hal ini manusia ini adalah para nabi, gitu. Jadi adab yang pertama menurut Imam Al-Ghazali adalah membersihkan hati dari kotoran-kotoran akhlak. Ilmu tidak akan masuk kalau hati kita penuh dengan kotoran-kotoran akhlak. Gitu. Yang kedua, al-wazifatu tsaniyah ayyuqallila ala'iqahu minal istighal bidunya wa yab'udu 'anil ahli wal watani fa innal ala'iqa syaghilah wa sarifah ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Yang kedua adalah mengurangi distraksi-distraksi. Mengurangi hal-hal yang bisa mengganggu fokus dan konsentrasi kita dari ilmu pengetahuan. Apa distraksi itu? Al-istighalu bid dunia. Sibuk dengan urusan dunia. Oleh karena itu, kata Al-Ghazali, sebaiknya seorang penuntut ilmu itu harus berpergian, merantau dalam bahasa kita ya, meninggalkan keluarganya. Ahlun itu artinya keluarga. Walwaton, dan meninggalkan tanah airnya. Ya, seperti ibu-ibu dan bapak semua merantau dari jauh-jauh ke Amerika Serikat untuk awalnya menuntut ilmu. Itu. Jadi berarti kita sudah masuk ini kategori yang ini. Kalau kita berada terlalu dekat dengan family, itu akhirnya kita nggak fokus dengan ilmu pengetahuan. Jadi family itu distraksi bagi dia. Nah, kalau kita baca biografi Imam Al-Ghazali itu kan pada fase krisis, dia meninggalkan kota Baghdad selama 10 tahun. Termasuk dia meninggalkan anak dan istrinya selama 10 tahun. Ini beratnya di sini. Jadi ketika Al-Ghazali mengatakan sebaiknya meninggalkan keluarga, yang dia maksud keluarga di sini juga adalah anak dan istri, bukan hanya meninggalkan orang tua di masa muda gitu. Jadi Imam Al-Ghazali itu mengalami periode krisis, di puncak popularitasnya dia punya satu pertanyaan, apakah saya mengajar di sini di Akademi Nizamiyah itu karena Allah Subhanahu wa taala, atau karena saya mencari kedudukan dan jabatan, karena riya. Imam Al-Ghazali 6 bulan berada dalam fase itu, sampai pada satu titik dia nggak bisa ngomong. Lidahnya keluh gitu. Udah berdiri depan mahasiswa tapi nggak keluar suara apa-apa. Akhirnya dia memutuskan, saya harus meninggalkan semua keglamoran ini, popularitas, dan saya harus pergi uzlah, mengembara gitu, untuk mensucikan hati. Karena dia bilang umur saya ini sudah kira-kira waktu itu 40 tahunan, mungkin usia saya tidak panjang lagi, saya harus fokus membersihkan hati untuk memikirkan akhirat. Siapa tahu ajal saya akan datang segera, katanya. Nah, dia tinggalkan keluarganya gitu. Setelah 10 tahun dia baru kembali. Salah satu alasan kembali adalah dia kangen dengan anak dan istrinya gitu. Nah, itu standar Imam Al-Ghazali. Kita tidak harus mengikuti secara detail, karena sekarang ada banyak cara lah kita tetap belajar, tetapi anak, istri, suami, anak ada di samping kita gitu. Tapi poinnya yang ingin disampaikan Imam Al-Ghazali adalah kita harus bisa mengatasi distraksi-distraksi itu. Nah, ini menariknya istidlalnya Imam Al-Ghazali. Dalil yang digunakan Imam Al-Ghazali surah Al-Ahzab ayat keempat. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah itu tidak memberikan kepada manusia dua hati. Itu. Jadi Allah itu cuma memberikan hanya satu hati kepada manusia. Maksudnya satu hati itu ya manusia tidak bisa membagi hatinya gitu. Manusia tidak bisa berbagi berbagi konsentrasi gitu. Wa mahma tawazza'at al-fikrah qasurat an darki al-haqa'iq
Ketika konsentrasi atau pemikiran fokus manusia itu tidak ada, ketika manusia nggak fokus, maka kemungkinan dia mendapatkan ilmu pengetahuan sangat kecil. Itu. Nah, ini selanjutnya dia menyebut satu ungkapan. Ini ungkapan sangat penting, sangat quotable menurut saya. Al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tika kullaka. Hatta tu'tihi kullaka. Ketahuilah bahwa ilmu itu tidak akan memberikan sebagiannya kepada dirimu sampai kamu memberikan keseluruhanmu kepada dirinya, kepada ilmu itu. Jadi saya ulangi, ilmu itu tidak akan memberikan setengah dari dirinya atau sebagian dari dirinya sampai engkau memberikan keseluruhan dari dirimu. Jadi kita konsentrasi, fokus, serius, 100% gitu, seluruhan kita berikan. Nah, ilmu itu baru akan datang ke kita. Itu pun tidak semua. Itu hanya memberikan ba'at aja, hanya sebagian aja. Fa'idha a'toitahu kullaka fa'anta min i'toi iyyaka ba'dahu ala khatar. Bahkan ketika kamu sudah fokus pun belum tentu, bahkan ketika kamu sudah fokus pun, sudah niat 100%, sudah tidak terdistraksi, ilmu itu juga tidak akan seluruhnya datang ke kamu. Ilmu itu hanya akan datang sebagian saja ke kamu. Mustahil orang menguasai ilmu secara keseluruhan. Bahkan kita misalnya fokus satu bidang aja. Kita belajar katakanlah electrical engineering, teknik mesin gitu ya. Ketika kita sudah fokus pun nggak semuanya bisa kita pelajari, kita kuasai karena ilmu Allah itu kan luas sekali gitu. Nah, bagaimana orang yang tidak bisa mengatasi distraksi itu, kata Al-Ghazali. Orang yang fokus aja hanya dapat sebagian, apalagi orang yang tidak fokus, orang yang selalu terdistraksi gitu. Wal fikrah al mutawazzi'ah ala umurin mutafarriqah kajadwalin tafarraqa ma'uhu fanasyafat al ardu ba'dahu waqtatafa al hawa'u ba'dahu fala yabqa minhu ma yajtami'u wa yablaghu al muzdara'. Pikiran yang terpecah, kata Al-Ghazali, itu seperti mata air kecil, seperti jadwal artinya aliran air kecil itu. Sungai kecil lah, kecil banget. Yang airnya tafarraqo ma'uhu, yang cabangnya banyak, udah airnya kecil, mata airnya kecil, kemudian bercabang banyak, gitu. Nah, air yang sedikit itu fana syafat al ardu ba'dahu, sebagian diserap oleh tanah, sebagian lagi evaporate, sebagian lagi menguap dia. Maka tidak ada yang tersisa sampai kepada sawah yang akan kita airi. Nah, ini menarik sekali kan istilah yang digunakan Al-Ghazali. Orang yang konsentrasinya nggak sempurna, orang yang terdistraksi, orang yang niat menuntut ilmunya nggak perfect gitu ya, itu seperti sumber mata air yang kecil, cabangnya banyak, harus dibagi ke sini, harus dibagi ke sana, kemudian di tengah-tengah ketika dia mengalir terserap oleh air, terserap oleh tanah, sebagian juga mengalami penguapan, hampir-hampir tidak ada yang tersisa ke al-muzdara', sawah yang akan diairi itu. Nah, jadi poin Al-Ghazali adalah kalau menuntut ilmu itu harus dengan kesungguhan hati, harus dengan keseriusan, harus dengan fokus. Distraksi-distraksi itu harus disingkirkan. Nah, distraksi itu bisa macam-macam itu. Bisa hal-hal duniawi di sekitar kita mestinya belajar tapi kok kerjaannya ngurusin barang-barang terus, suka belanja misalnya. Nah, itu distraksi dari apa? Dari ilmu pengetahuan. Dan kalau kita belajar dari biografi para ulama dulu kan
mereka punya tradisi rihlah thalabul ilmi itu. Tradisi keluar merantau untuk menuntut ilmu pengetahuan. Imam Al-Bukhari itu 16 tahun berkeliling dunia untuk mengumpulkan hadis sehingga lahirlah kitab Sahih Bukhari itu. Dia lahir di Bukhara kan, di kawasan Uzbekistan, Transosiana namanya, Mawaro An-Nahar dalam bahasa Arab, kawasan jauh di sana. Tapi dia berkeliling dunia, ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, ke Mesir, ke Syam, artinya ke Suriah, ke Libanon, ke Jordan, keliling dunia selama 16 tahun untuk menuntut ilmu, mengumpulkan hadis. Nah, hanya dengan fokus itulah maka ilmu itu akan datang ke kita. Itu kata Al-Ghazali. Yang selanjutnya, Allah yatakabbar 'alal ilm wa la yata'ammar 'ala muallim bal yulqi ilaihi zamama amrihi bil kulliyah fi kulli tafsilin wa yud'inu li nasihati id'an al-marid al-jahil lit-tabib fil hali. Hendaknya dia tidak takabur dengan ilmu dan tidak bersikap arogan terhadap guru. Jadi artinya seorang murid itu harus punya adab terhadap guru. Jangan sampai dia mendahului guru. Jangan sampai dia bersifat arogan, artinya merasa lebih pintar dari guru. Nah, Imam Al-Ghazali menggunakan etika sufi lah dalam hal ini. Murid terhadap guru itu seperti orang sakit duduk di hadapan seorang dokter yang ahli, yang spesialis, al-musfiq al-hadiq. Kalau kita dokter kan, kalau kita pasien sakit, nggak ngerti kedokteran, datang ke dokter ya udah manut aja. Apapun yang dikatakan dokter itu kita dengar gitu. Karena dia belajar ilmu itu, dia mengerti, kita nggak ngerti apa-apa. Nah, murid itu harus seperti itu. Seperti orang yang sakit datang ke dokter, biar dokter yang mengarahkan kita, membimbing kita, gitu. Bahkan dalam etika sufi yang lain, tetapi tidak digunakan oleh Al-Ghazali di sini, murid terhadap guru itu seperti seorang seorang mayat di hadapan orang yang memandikan jenazah. Jadi biar aja lah dia yang ngapa-ngapain kita gitu. Nah, mungkin itu agak berlebihan karena ada dimensi fatalistik dan kurang egalitarian, tapi prinsip yang bisa kita ambil adalah etika terhadap guru, jangan bersifat arogan. Hendaknya kita tawadhu, wa yanbaghi ay yatawaddu li muallimihi wa yatlub as-sawab wa syarab bi khidmatihi, dan berharap mendapat pahala karena berbakti mengabdi kepada guru. Nah, Imam Al-Ghazali ini termasuk orang yang dapat guru. Jadi di usia muda, Imam Al-Ghazali datang dari Tus ke Khurasan untuk bertemu dengan ulama terkenal namanya Al-Juwaini. Di sini dia belajar dengan Al-Juwaini banyak hal. Lama dia belajar, kira-kira 10 tahunan gitu. Selama 10 tahunan berada dalam pengajaran ulama yang sama, sampai kemudian Imam Al-Ghazali juga ilmu pengetahuannya, ilmunya sama dengan Imam Al-Juwaini atau bahkan melebihi Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini mengatakan Al-Ghazali ini bahrun mughriq. Dia ini air laut yang dalam yang menenggelamkan gitu. Dulu dia murid saya, tapi hari ini dia lebih pintar dari saya. Itu pengakuan dari seorang guru Imam Al-Juwaini. Padahal Imam Al-Juwaini itu kan juga seorang ulama yang cemerlang. Bukunya sangat penting dalam sejarah Islam. Ada Al-Burhan, ada Al-Irsyad, ada Al-Waraqat, ada Ghiyathul Ulum dan lain-lain. Nah, dia bisa melahirkan seorang murid yang juga cemerlang, Imam Al-Ghazali. Gitu. Kemudian saya lanjutkan etika yang keempat, ayyah taris al-khaid fi ilmi fi mabda'il amri anil isgha ila ikhtilafin nas sawaun kana ma khadha fi mi ulumid dunya au min ulumil akhirah. Hendaknya orang yang menuntut ilmu, terutama beginner, pemula, itu menghindari diri dari topik-topik yang
membingungkan. Apa yang dimaksud dengan topik membingungkan? Topik yang di dalamnya banyak opini-opini, banyak perbedaan pendapat. Jadi seorang pemula itu dia nggak perlu belajar uh, semua pendapat dari A sampai Z. Yang perlu dia ketahui hanya basic, hanya satu versi aja. Gitu. Baik dia belajar ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Gitu. Karena bagi seorang pemula mengetahui perbedaan pendapat para scholar, para sarjana, itu akan membingungkannya. Dan pada akhirnya membuat dia lelah, capek, dan bosan gitu. Wa yu'ayis anil idrak, karena baru beginner udah terlalu belajar terlalu advance gitu. Bal yanbaghi ayyutqina awalan at-tariq al-hamidah al-wahidah al-mardiyah inda ustazi. Cukup belajar saja satu metode yang diajarkan oleh gurunya. Nah, oleh karena itu kita sekarang di PCM kan baru buka kelas bahasa Arab ya, kelas Durusul Lughah. Kita nggak perlu belajar perdebatan para ulama nahwu itu mengenai satu hukum nahwu. Dalam ilmu nahwu kan ada mazhab-mazhabnya. Ada mazhab Nuhatul Basriyin wa Nuhatul Kufiyin. Ahli nahwu yang berasal dari Basroh, ahli nahwu yang berasal dari Kufah gitu. Dan perdebatannya detail. Kita nggak, bagi pemula nggak perlu sampai ke situ gitu. Kalau kita baru belajar akidah, nggak usah terlalu jauh belajar perbedaan antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah, atau bahkan di internal Asy'ariyah sendiri ada perbedaan misalnya antara Al-Baqilani dengan Ibnu Furaq. Nggak usah terlalu jauh. Bagi kita pemula, pelajari aja yang basic-basicnya. Karena pemula yang belajar ilmu terlalu jauh, terlalu advance, itu akan membingungkan dan akhirnya bosan. Nah, begitu juga bagi ustadz, kata Imam Al-Ghazali. Hendaknya ustadz yang mengajar pemula harus bisa memilihkan materi yang cocok untuk muridnya. Kalau ustadznya nggak bisa mengajarkan materi, menyederhanakan materi, maka sebaiknya pergi dari ustadz itu, daripada bingung kamu katanya. Jangan bertahan belajar dari dia. Wa ilam yakun ustadzuh mustaqil dari ra'yin wahidin, jika ustadznya bukan orang yang independen dan bisa memilih satu pendapat saja untuk diajarkan, wa innama adatu naqlul madzahib wa ma qila fiha falyahdhar min. Kalau dia ngajar kerjaannya menyebut-nyebut mazhab-mazhab gitu. Menurut A ini, menurut A, B ini, menurut C ini gitu. Hendaklah pergi dari ustadz yang seperti itu gitu. Kadang-kadang guru tuh juga macam-macam gitu. Kalau dia baru mengajar di depan para muridnya, dia kan ingin tampil tampil perfect gitu. Semua teori-teori yang dia pelajari ketika kuliah dulu keluar semua gitu. Padahal itu dia pelajari di tingkat pasca sarjana misalnya, dan dia ngajar anak mahasiswa semester 1 fresh graduate gitu. Nah, yang seperti itu tidak perlu tidak perlu bertahan katanya. Fa inna idlalahu aksar min irsyadihi. Karena dia lebih banyak menyesatkan daripada mengajarkan atau membimbing gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, alla yada'a talibul ilmi fannan min ulumil mahmudah wala naw'an min anwahi illa wa yanzur fihi nazran yattali'u bihi ala maqsadi wa ghayatihi summa in sa'adahu al-umur talabat tabahhur fihi wa illa istaghala bil aham minhu wa istawfahu wa tatarraqa minal baqiyah fa innal ulum muta'awinah wa ba'duha murtabitun bi ba'did wa yastafidu minhu bil hal al-fikak. Oke. Bagi seorang penuntut ilmu, hendaklah yang pertama dia pelajari itu hakikat dan tujuan satu cabang ilmu. Gitu. Jadi kita memulai pembahasan, belajar satu ilmu, yang kita pelajari adalah ini. Maksud artinya maksud wa ghayah dan tujuan itu. Jadi kita harus tahu dulu nih ilmu ini arahnya kemana, gitu. Ilmu ini fungsinya apa, gitu. Kalau punya umur panjang, gitu kata Imam Al-Ghazali, punya umur panjang baru dia masuk ke detailnya. At-tabahur,
mendalami lebih jauh gitu. Kalau dia ngerasa waktunya sangat singkat, cukup pelajari al-aham yang paling penting, pilih yang prioritasnya aja. Itu dan apa namanya tidak perlu masuk terlalu jauh gitu. Nah, itu pesan dari Imam Al-Ghazali bagi para pemula belajar satu ilmu, dia harus paham dulu fungsi ilmu ini apa. Digunakan untuk apa? Kemudian pahami dasar-dasarnya. Kalau sudah paham, baru kalau ada cukup waktu masuk ke dalam detailnya. Nah, Imam Al-Ghazali itu tipe apa ya? Orang yang belajar sangat tekun itu. Imam Al-Ghazali itu untuk menulis bantahan terhadap para filosof, untuk menulis Tahafut Al-Falasifah, dia belajar ilmu filsafat 2 tahun. Itu jadi dia pelajari bukunya Aristoteles, pelajari filosof muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina. Habis 2 tahun baru dia ngerasa cukup yakin, baru dia tulis bantahan. Nah, yang pada saat dia menulis buku itu dia terapkan skema ini. Dia masuk ke filsafat, dia pelajari dulu ini hakikatnya apa sih filsafat ini, tujuannya apa gitu. Setelah dapat, baru dia tulis Maqasidul Falasifah, tujuan-tujuan filosof. Setelah dia bisa menulis, mendeskripsikan tujuan-tujuan filosof, baru dia masuk ke tahap selanjutnya. Apa tahap selanjutnya? Mengkritik ilmu gitu. Jadi kan bertingkat-tingkat. Setelah dia menulis Maqasid Falasifah, dia baru menulis Tahafut Al-Falasifah, kesesatan para filosof gitu. Bukan kesesatan filsafat ya, tapi kesesatan para filosof. Ini dia lakukan setelah dia memahami basic, memahami inti, dan memahami filsafat secara umum gitu. Jadi itu etika atau kewajiban yang kelima soal ilmu. Yang keenam, Allah yakhudha fi fanin min fununil ilm duf'ah bal yura'i tatib wa yabtadi bil aham fa inna umra idza kana la yatasi li jami' ulum ghaliban fal hazmu ayakhudha min kulli syai'in ahsana wa yaktafi minhu bi syammihi wa yusrif jamama quwwatihi fil maisur min ilmihi ila istikmal ilmi alladhi huwa asyraful ulum wa huwa ilmul akhirah. Nah, hendaknya seorang pembelajar itu tidak berambisi menguasai semua bagian ilmu dalam satu waktu. Duf'ah wahidah. Misalnya nih, kita belajar bahasa Arab, 16 pertemuan. Kok kita mau berambisi supaya dalam 16 pertemuan itu kita bisa pintar sekali bahasa Arab. Oh enggak, prosesnya masih panjang gitu. Kita diberi fondasi, kita diberi kunci-kunci, dan setelah itu kita masih harus mandiri. Masih harus belajar sendiri, menajamkan teori-teorinya, harus mungkin buka YouTube, belajar lagi ke guru lain gitu. Tidak mungkin semuanya didapatkan dalam duf'ah wahidah. Ini kata Imam Al-Ghazali. Dan hendaknya seorang murid itu memperhatikan sistematika ilmu, belajar sesuai dengan urutannya, jangan lompat-lompat gitu. Dan kata dia mustahil kita menguasai semuanya. Oleh karena itu, ambil yang pokok, yang sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kalau tadi kita belajar bahasa Arab supaya bisa baca kitab, berarti fokus ke situ, nggak harus terdistraksi belajar muhadasah, misalnya conversation gitu. Karena ilmu itu luas sekali. Kata Imam Al-Ghazali, belajar yang pokok, kemudian gunakan sisa waktunya untuk belajar ilmu yang paling mulia. Apa ilmu yang paling mulia? Yaitu ilmu akhirat. Gitu. Gunakanlah untuk belajar ilmu akhirat. Ini kalimatnya. Wa huwa asyraful ulum wa huwa ilmul akhirah. Tugas yang ketujuh, Allah yakhudha fi fan hatta yastawfil fan alladhi qablahu. Hendaklah dia masuk menceburkan diri ke dalam satu disiplin ilmu. Kemudian jangan sampai dia melompat kecuali dia sudah memahami bagian bab-bab sebelumnya. Jadi itu seperti tangga. Jangan langsung lompat ke bagian atasnya. Fa innal ulum murattaban tartiban daruriyan wa ba'duha tariqun ila ba'd. Karena ilmu itu disusun dengan sistematis,
satu tingkatan, satu tangga itu mengantarkan ke tangga selanjutnya. Sekali kita ketinggalan satu tangga, maka kita nggak bisa naik ke tangga selanjutnya. Nah, kursus bahasa Arab itu, kalau kita ketinggalan satu meeting, kita akan bingung di meeting selanjutnya. Satu saja meeting nggak hadir, kita nggak bisa menyesuaikan diri di meeting selanjutnya. Kecuali kalau kita belajar mandiri atau mereview melalui video misalnya. Gitu. Makanya Allah mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang membaca Alkitab, membaca Al-Qur'an dengan sebaik-baik bacaan. Sebaik-baik bacaan itu artinya sistematis, runut dan runtut gitu. Yang kedelapan, ayya'rifa sabab alladzi bihi yudrik asyraful ulum wa annalik yuradu bihi syai'an ahaduhuma syarfus samarah wa tsani wasaqatu dalil wa quwwatihi wa quwwatuhu wa dzalika ka'ilmuddin wa ilmut tib fa inna samaratu ahadima al-haya al-abadiyah wa samaratul akhirah al-haya al-faniyah. Nah, hendaklah orang yang belajar itu tahu sebab kemuliaan suatu ilmu dan dapat membandingkannya dengan ilmu yang lain. Jadi kalau kita mau belajar ilmu, yang bikin ilmu ini memiliki keutamaan istimewa di mata Allah itu apa? Nah, pertanyaan ini yang harus diajukan kata Imam Al-Ghazali. Tahu sebab ilmu itu memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan gitu. Nah, kemuliaan itu ada dua, karena buah dari ilmu itu atau karena struktur ilmu itu sendiri atau kekuatan dalilnya itu. Jadi misalnya dia nyebut gini, dia bandingkan antara ilmu agama dengan ilmu kedokteran. Buah dari ilmu agama adalah kebahagiaan akhirat, gitu. Al-hayah al-abadiyah. Sementara buah dari ilmu kedokteran itu kesehatan al-hayah al-faniyah, kehidupan duniawi, artinya kita memiliki kesehatan selama kita hidup di dunia gitu. Nah, ketika dibandingkan mana yang lebih utama? Kata Imam Al-Ghazali, fayakunu ilmuddin asyraf. Maka yang lebih utama adalah ilmu agama. Dua-duanya memiliki keutamaan, implikasinya baik semua, tetapi ilmu agama implikasinya, buahnya adalah kehidupan akhirat. Ilmu kedokteran menurut Imam Al-Ghazali implikasinya atau buahnya adalah ilmu kesehatan duniawi gitu. Dia buat lagi permisalan, perbandingan. Mislu ilmu hisab wa ilmu nujum. Ilmu matematika dan ilmu astronomi. Fa inna ilmu hisab asraf liwasaqati adillati. Ilmu matematika itu lebih pasti, lebih eksak gitu. Dibandingkan dengan ilmu astronomi yang waktu itu masih banyak dugaan lah. Orang pengetahuannya belum banyak terakumulasi gitu. Masih banyak asumsi, masih banyak hipotesa. Jadi ilmu hisab itu lebih utama dibandingkan dengan ilmu astronomi karena wasaqah adillati, karena dalil-dalilnya lebih kuat gitu. Wa in nusibal hisab ila tib kana tib asyrab dibari samarati. Tetapi kalau ilmu matematika dibandingkan dengan ilmu kedokteran lebih utama. Kenapa? Karena dilihat dari aspek samarohnya tadi, dilihat dari aspek buahnya. Kalau ilmu kedokteran itu ilmu yang berhubungan dengan kesehatan orang, gitu, berhubungan dengan keselamatan orang, gitu. Oke, jadi itu manusia harus tahu ilmu itu sebab kemuliaan atau keutamaan cabang-cabang ilmu dan bisa membandingkannya dengan yang lain. Kemudian memilih yang prioritas ketika ilmu itu dibandingkan. Yang 9, ayyakuna qasdul muta'allim fil haliyah tahalliyatu batini wa tajbilah fil ma'al al-qurbu minallahi subhanahu wa ta'ala wa taraqi ila jiwaril mala'il ala minal mala'ikatil muqarrabin. Hendaklah tujuan seorang pembelajar itu adalah menghiasi batinnya, menghiasi dalam dirinya dengan akhlak yang mulia dan
mempercantik dirinya dengan keutamaan-keutamaan. Jadi menuntut ilmu itu niatnya harus baik, bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari uang, tapi ilmu itu karena semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi yang terakhir, mendahulukan tujuan akhirat daripada tujuan dunia. Jadi ilmu itu juga bisa memberikan dampak duniawi, implikasi duniawi, tetapi itu sifatnya secondary. Karena yang harus jadi tujuan primary adalah tujuan akhirat. Dia hanya sarana untuk mengejar tujuan akhirat. Begitu penjelasan dari dalam Kitabul Ilm atau khususnya Adabul Muta'alim. Nah, ibu-ibu Bapak yang dimuliakan Allah, saya berhenti sampai di sini dulu. Sudah cukup panjang saya menyampaikan materi ini. Bagian selanjutnya tidak punya cukup waktu kita mengenai pembagian ilmu, tapi ini saya tampilkan PowerPoint-nya. Ilmu terbagi menjadi dua, ilmu akli, ilmu syar'i. Ilmu akli itu terbagi menjadi ilmu aksioma, daruriyat, ilmu muktasabah, ilmu yang diperoleh. Kemudian ada ilmu syar'i, ilmu yang didapatkan dengan cara bertaklid kepada para nabi atau mempelajari dalil-dalil Al-Quran Sunnah. Kemudian ini berkenaan dengan jalan ilham. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada komentar, ada masukan, ada pertanyaan, saya persilahkan.